tidak ada yang lebih kamil daripada thariqah Bani Alawi. Kita lihat Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika ditanya oleh murid-murid kawan-kawannya kepada gurunya, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ya Habib, kenapa Habib Ali kok mendapat keistimewaan padahal ilmunya di bawah saya, tingkat ibadahnya masih banyakkan saya? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas berkata, Ali memang urusan ilmu biasa, urusan ibadahnya juga biasa, masih enakan antum, bagusan antum. Tapi Ali memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apa keistimewaannya? Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai salafun saleh lebih daripada kamu. Ini kuncinya, saudara-saudara. Setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun kecerdasan kita, tanpa ada mahabbah kepada Sayyidina Muhammad, semuanya kandas. Kenapa kita mesti cinta kepada salaf? Kenapa kita mesti cinta kepada aulia? Karena aulia inilah merupakan tangga pertama yang mengenalkan Anda kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, kita tidak hidup zaman Sayyidina Ali, kita tidak hidup zaman Siti Fatimah, kita tidak hidup zaman Ali Zainal Abidin, kita tidak hidup di zaman Sayyidina Muhajir. Tapi alhamdulillah sampai detik ini batin kita dekat dengan mereka. Siapa yang mengenalkan antum kepada mereka? Dan siapa yang mengenalkan bangsa Indonesia yang besar ini kepada Allah? Jasa para aulia. Jasanya para aulia, Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, Maulana Syarif Hidayatullah, Maulana Ainul Yakin, mereka min abnai Rasulillah, titisan daripada Rasulullah, darah daging dari Sayyidina Faqih Muqaddam dan Amal Faqih. Mereka membawa ajaran Islam dengan satu konsep, dengan satu akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada wali songo bawa ajaran Syiah, tidak ada wali songo bawa ajaran Wahabi, tidak ada wali songo bawa ajaran Jil, tidak ada wali songo bawa ajaran Islam Nusantara. Kulluhum dolal, semua sudah tersesat. Mereka sukses hanya membawa satu akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait, dan mencintai Ashabun Nabi. Dan dikatakan oleh Habib Bakar, berapa ribu para sahabat Nabi yang dibuka hijabnya oleh Allah sehingga dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Kenapa? Setiap hari mereka duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin yang saya hormati, ini jasanya wali di Indonesia ini luar biasa. Makanya jangan coba-coba main-main kepada umat Islam di Indonesia. Ini yang terjadi di negeri kita ini tanbih, bukan kekalahan. Insya Allah Indonesia menang. Sebentar lagi Wahabinya nyengkir, Rafidhahnya nyengkir, Jilnya nyengkir, setan iblis sedemikian semua bakal nyengkir. Dengan syarat antum semua kembali rujuk kepada mereka. Jangan main-main terhadap mereka. Sebab wali itu di belakangnya Allah letakkan senjata yang maha ampuh. Ketika orang sudah berpaling daripada wali Allah, maka ini senjata yang akan mengikis Anda. Berapa banyak dari kita sendiri Bani Alawi yang dicabut berkahnya oleh Allah. Bapaknya minal aulia, datuknya minal aulia, bapaknya minas solihin, tapi anak cucunya gak bisa apa-apa. Kenapa? Sudah meninggalkan salafun soleh. Terus terang, kita lebih membesarkan titel S1, S2 sampai S-Doktor, saudara-saudara hadir. Tapi kita tidak bisa meraup bagaimana mendapat ridhonya para salafun soleh, bagaimana kita mendapatkan makam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan dunia ini semu. Soeharto diagung-agungkan, Soekarno diagung-agungkan, Jokowi diagung-agungkan. Kalau udah masuk kubur habis sudah. Tapi lihat Faqih Muqaddam, berapa lama hidupnya sampai detik ini dikenang. Lihat pendiri Kota Pontianak, yaitu Said Abdurrahman bin Husain Al-Ghebri, berapa tahun beliau meninggalkan, tetap dikenang. Lihat para pahlawan-pahlawan Islam, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dan sebagainya, sampai detik ini walaupun sudah dipendam dalam-dalam namanya oleh orang-orang anti-Islam, tetap nama mereka terbuka. Kenapa? Mereka mendapat izzahnya dari Allah, bukan dari DPR MPR. Sudah. Orang mau mulia kayak apa, Pak? Kalau tidak berasal dari Allah Ta'ala bakal semu. Sehingga Syekh Abi Bakar bin Salim sudah mengatakan, al-izzah bidunillah fahuwa dalil. Kemuliaan yang bukan datangnya dari Allah itu adalah dalil, adalah kehinaan semuanya. Orang yang mulia di sisi Allah bukan orang yang punya mobil mewah,
bukan orang yang punya rumah mentereng, hidupnya susah kelihatannya, hidupnya pas-pasan kelihatannya, tapi hatinya diluaskan oleh Allah, lebih nikmat daripada orang yang punya segala-galanya. Lihat para aulia, para sholihin, mereka tidak menumpuk harta, harta yang ada dikeluarkan untuk para fuqara wal masakin. Saya kenal Al Habib Hadi bin Abdul Haddad, ini putra hatinya beliau. Saya kenal sama beliau, beliau lupa sama saya. Waktu saya masih di Bondowoso, saya kenal beliau, masih pakai levis, kalau nggak pakai jubah. Itu Habib Hadi Al Haddad, tamu yang datang tuh tangannya nggak kosong, saudara, bawa duit. Begitu tamu pulang, ada fuqara dipanggil kasih, ada fuqara dipanggil kasih. Ada keponakan beliau, Akhirul Mahbub Al Habib Mahdi Hasan Al Haddad, dibilang kali hati-hati, kenapa ini kasih fuqara wal masakin, kok ini nggak kasih anak? Kalau anak kasih antum, antum sudah kenyang, mereka belum makan. Itulah para aulia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah ja'alal awliya, sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan para aulia di antaranya apa? Memiliki sifat sakhar, sifat murah, sifat karim. Gak ada wali medit, saudara hadirin. Gak ada orang ngaku wali bakhil, lihat fuqara gak bantu, ini wali kupret namanya. Ini wali kupret. Saudara hadirin yang saya hormati, para aulia ini pertama satu, dibersihkan batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan daripada sifat tamak, dibersihkan daripada sifat rakus, dibersihkan dari sifat hasad, dibersihkan daripada sifat-sifat yang jelek. Sehingga Syekh Abi Bakar bin Salim, berapa puluh bahkan berapa ratus peliharanya, termasuk ontanya, kambingnya, habis bukan jatuh di tangan warisannya, tapi habis untuk menjamu tamu-tamunya. Sehingga Abdul Wahid sekali, Wasinan Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim juga begitu. Sampai ditawari oleh muridnya yang sudah jadi gubernur, yang bernamanya Al-Qadiri, karena waktu jadi gubernur dia nggak sanggup, saudara-saudara hadir, karena banyak yang ditinggalkan. Biasa tahajud sekian rakaat sampai nggak sekian rakaat karena ngurusin pemerintahan. Akhirnya nih murid datang kepada Habib Husain, ya Habib Husain, anak sudah nggak sanggup jadi gubernur, sekarang jabatan anak saya mau berikan kepada Habib Husain. Habib Husain bukan kayak Habib kita sekarang berapa jabatan. Habib Husain menjawab, jangan ente kasih kepada saya, seandainya kau berikan kepada keledaiku, aku haramkan. Kenapa? Habib Husain tahu beratnya orang jadi pemimpin. Allah Ta'ala ciptakan satu tiang yang keluar dari neraka jahanam, yang hanya diperlihatkan kepada Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Itu tiang melilit ke atas terus seperti paku bor. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, itu tiang untuk apa? Untuk mengikat dua lidah manusia. Siapa mereka? Al-ulama wal umaro. Ulama dan umaro. Yang pertama, lidahnya ditarik, diikat. Kenapa? Ulama yang tidak menegaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, hanya karena fulus, imanuhum fi fulusihim, bakal diikat nanti lidahnya oleh Allah Ta'ala. Begitu pula para umaro yang tidak menjalankan janji-janjinya, nanti bakal diikat lidahnya oleh Allah. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana keadaan para pemimpin? Bagaimana keadaan para pemimpin? Dijawab oleh Nabi, awaluhan nadama, wa wasatuhan malama, wa akhiruha adabun yawmal qiyamah. Para pemimpin itu pertamanya nyesel, bohong kalau orang jadi pemimpin nggak nyesel. Tanya Pak Camat. Pak Camat habis rapat sama gubernur, udah capek, pasti dalam hatinya Pak Camat pengen kumpul sama istri, kumpul sama anak. Dia SMS, mama tolong bikin saya makanan yang enak. Begitu pulang makanan sudah ada, mau mandi air hangat sudah disiapkan, selesai mandi, selesai makan, selesai sholat isya, mau bobo, mau tidur agak sore hari, enak-enak tidur, datang lurah ngetok-ngetok pintu, Pak Camat keluar, Pak Camat, di kampung sana ada tawuran, 3 orang sudah mati. Apa kata Pak Camat? Nyesel gua jadi camat. Betul atau tidak? Nabi nggak pernah bohong, cuma pejabat dia kagak ngaku. Yang kedua apa? Wawasatuhu malama. Pada pertengahan jadi pemimpin bakal dicemooh, bakal difitnah. Pak Camat baru jadi 2 bulan, beli mobil Pajero. Apa kata orang? Wah, korupsi itu mana di Pak Camat? Padahal dia beli mobil ini sebelum jadi camat sudah ada duitnya. Tapi memang ini fitnahnya para pemimpin. Wa akhiruha adabun yaumal qiyamah. Pada akhirnya pemimpin disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita pemimpin rumah tangga yang tidak memperbaiki keluarga,
padahal Allah sudah kasih sen, qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Tapi kita tidak mau tahu tentang apa yang diingatkan oleh Allah. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat ini dengan dua hal, adibuhum wa faqihuhum. Kalau mau menyelamatkan keluarga kita daripada siksa api neraka, cukup dua. Pertama, ajarkan akhlak. Kedua, memberikan pemahaman agama. Kayak apa pinternya anak kita, kalau nggak punya yang dua, nggak bakal selamat hidupnya dunia wal akhirah. Saudara-saudara hadirin, tidak ada adab yang terbaik kecuali adabnya para salafun saleh. Tidak ada adab yang terbaik kecuali adab dan aturan para pendahulu kita. Kenapa? Karena pendahulu kita ini adabnya berpusat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang Imam Hasanul Basri, beliau pernah berkata, ta'adabtu bi adabin Ali. Aku berakhlak dengan akhlaknya Ali ibn Abi Thalib. Kenapa tidak mengatakan langsung ta'adabtu bi adabin Nabi? Karena Sayyidina Ali inilah fotokopinya Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Ali pun pernah berkata, ta'adabtu bi adabin Nabi. Aku beradab dengan adabnya Nabi. Nabi pun pernah berkata, adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Aku dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Makanya Nabi SAW kalau mengingatkan kita urusan keluarga, adibu auladakum, adibu auladakum, ajarin adab anak-anakmu, bukan alimu. Ada memang satu riwayat yang mengatakan alimu, tapi lebih banyak menggunakan kalimat adibu. Kenapa? Kalau sudah punya adab, ilmunya ada. Tapi kalau punya ilmu tidak punya adab, berarti dia tidak punya adab. Sekarang ini umat Islam sedang krisis akhlak, krisis adab. Saya katakan di mana-mana, Pak, Islam itu bukan agama masjid, Islam itu bukan agama peci. Banyak orang pakai peci, jenggotnya panjang, jidatnya itu kayak telur asin, tapi nggak punya adab. Saling pelotot-pelotot, saling pendelak-pendelik, hanya gara-gara satu paham. Dia maulid, kita enggak, dia maulid, kita maulid, dia enggak, cemburat-cemburut. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, mau masalah maulid atau tidaknya itu tergantung kita. Anda tidak suka maulid, diam, kami yang maulid ada dalilnya. Anda tidak suka tahlil, diam, kami tahlil ada dalilnya. Kalau Anda masih mencelah maulid, saya katakan Yahudinya Indonesia yang anti maulid, saudara-saudara. Betul tidak? Yahudinya Indonesia yang anti maulid, selesai. Kenapa? Karena awal kebencian manusia kepada Nabi Muhammad al-Yahud wal Nasara. Paling tak suka Yahudi dan Nasrani jika ada orang mengagungkan Nabi Muhammad. Padahal keagungan Nabi Muhammad bukan karena kita yang mengagungkan. 1000 dalil yang dikeluarkan oleh Habib Abu Bakar tadi, masih ada dalil dari Allah tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Jangan sok-sokan, jangan mengkultuskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang biasa, bego. Masa ada orang biasa namanya sejajar dengan Allah Ta'ala? Betul gak? La ilaha illallah Muhammadur. Masa ada orang biasa menjadi rukun sholat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masa ada orang biasa namanya seurutan di dalam 2 kalimat syahadat? Ini merupakan kebegoan mereka. Karena apa? Karena taklimnya dengan kebusukan hati, taklimnya dengan kebencian, benci sama Nabi, gak kelewatan. Betul atau tidak? Saudara hadirin, sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu itu tidak kurang setiap malam 500 rakaat tahajudnya, saudara. Belum lagi sedekahnya, belum lagi zikirnya. Muridnya cuma kuat 100 rakaat. Muridnya bertanya, "Ya Sayyidina Syekh, apakah engkau sudah pasti masuk surga?" "Lah, belum tentu." "Orang seperti kamu belum tentu masuk surga. Bagaimana dengan kami?" "Kamu tahu, nanti manusia akan diperiksa 2 kali oleh Allah Ta'ala. Tapi lihat dia amalnya baik, sholatnya baik, hajinya baik, masih kecil sudah hafal Quran, sekolah di mana-mana, ngaji di mana-mana. Begitu dibelek dadanya, nggak ada rasa cinta kepada orang soleh, habis amal kita. Ada orang yang kurang amalnya, dosanya banyak, maksiatnya banyak, ibadahnya kurang. Ketika diperiksa, malaikat laporan, "Ya Allah, ini orang nggak ada artinya. Saya nggak menemukan amal yang lebih, ada juga dikit." Sudah kamu belek dadanya. Begitu dibelek, di dalam dadanya ada sebutir pasir rasa cinta kepada seorang wali.
Dan wali itu pernah dikirimkan Fatihah, pernah dibacakan Fatihah, sehingga Allah memanggil kepada wali yang pernah dicintai walaupun sebutir pasir. Wahai waliku, ini orang dosanya banyak, maksiatnya banyak, tapi dia punya cinta kepadamu cuma satu saat, dan kamu pernah dibacakan Fatihah. Itu wali berkata, ya Allah, kalau memang dia pernah cinta kepada aku walaupun sekecil apapun, dan kalau dosanya banyak, maka tutupilah dosanya dengan amalku. Kalau amalnya kurang, tutupi dengan amalku. Apa kata Allah? Wahai waliku, tidak perlu kau mengorbankan amalmu kepada fulan, asal engkau ridho kepadanya, aku hapus dosanya dan aku tutupi amalnya dengan kesolehan. Bagaimana orang yang cinta kepada Nabi? Bagaimana yang cinta kepada Rasul? Kenapa kita mesti cinta sama Nabi? Apa Nabi butuh pengaruh? Nah, Nabi tidak butuh pengaruh. Nabi menyuruh kita cinta karena cinta ini yang mendorong kita meniru Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin yang saya hormati, di mana ada orang yang sholatnya sehebat Nabi? Di mana ada orang yang punya ilmu sehebat Nabi? Di mana ada orang memiliki kemuliaan sehebat Nabi? Satu saat Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah, putri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keadaan Siti Fatimah kamarnya cuma satu, terpaksa Nabi tidur di ruang tamu. Tengah malam Siti Fatimah terbangun, terdengar ayahnya menangis. Dilihat, kenapa ini ayah menangis? Pasti ada masalah di luar. Pantesan ayah pengen beristirahat di rumah saya. Begitu dilihat, ayahnya lagi sholat. Di sebelah Rasulullah ada cangkir yang sudah kering, gak ada airnya. Begitu Nabi SAW mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dirangkul oleh Sayyidatuna Fatimah sambil diusap wajahnya Rasulullah yang banjir dengan air mata, tanpa disadari diperes di cangkirnya Rasulullah setengah cangkir. Wahai ayahku, apa yang menyebabkan kau menangis? Apa ada masalah? Apa ada orang yang kurang ajar? Lah, aku tidak pernah punya masalah dengan makhluk ya Allah. Tapi kenapa kau menangis, wahai ayahku? Jawab Nabi, ma'abadallah ya Fatimah. Aku belum bisa ibadah sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Aku belum merasa benar ibadahku kepada Allah Ta'ala. Seorang Muhammad yang malah ekat rukuk dan sujudnya niru Nabi Muhammad, tapi Nabi gak merasa bangga, gak merasa sudah luar biasa. Nah, ini yang diikuti oleh salafuna, ini yang diikuti oleh kakek moyang kita. Mereka tambah ibadahnya, tambah ilmunya, tambah tawadu. Sehingga Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratib, beliau mengatakan, salafuna yuhibbul khumur, ma yuhibbul kuhur. Salaf kita ini lebih banyak umpet sembunyi, nggak mau nyohor. Waktunya suruh ngajar ya ngajar, waktunya suruh ceramah ya ceramah. Selesai, nggak pernah menganggap dirinya sebagai orang kondang, nggak pernah menganggap dirinya sebagai orang hebat. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa apa yang dimiliki belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang pertama, Jibril turun ke dunia ini mencabut keberkahan. Lihat apa yang di negeri kita sudah tidak bisa kita nikmati. Dulu orang mandi pakai air aqua di Bogor, di Sukabumi. Sekarang mau minum aja beli, saudara. Betul tidak? Sumur-sumur minyak yang membuat Indonesia kaya sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Sawah, kebun, pertanian, laut sudah dikuasai. Ditambah oleh pemimpin yang dolalah. Betul. Jadi wakil rakyat, cuman atas nama rakyat, aset negara dijual. Ini kenyataannya sekarang, saudara hadirin. Makanya saya katakan di Jakarta, ya Allah, orang Jakarta ngelawan Ahok satu kok nggak berani. Matiin tuh Ahok, ntar kalau ditangkap bareng-bareng se-Jakarta masuk penjara, ludes tuh polisi, para hadirin. Betul nggak? Sekarang sudah bukan masalah politik lagi, sudah menyangkut masalah agama. Ahok sudah menghina satu ayat dalam surat Al-Maidah, mengatakan tuh ayat singkirkan, didukung lagi oleh antek-antek munafik. Jangan hubung-hubungkan politik dengan agama, nggak bisa. Yang namanya agama Islam bukan cuma nyuruh kita sholat,
bukan cuma suruh kita nikah, urusan negara pun ada urusannya dengan agama. Karena Indonesia bukan negara Islam, tapi mayoritas umat Islam yang membangun Indonesia adalah umat Islam, bukan orang kafir. Betul apa tidak? Belanda datang bawa Kristennya, Cina datang bawa Konghucunya, Islam datang bawa rahmatnya. Selesai. Apa yang menyebabkan Indonesia mendapat predikat dari Allah baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur? Berkah usaha mereka. Sampai orang-orang Hindu merasa kagum dengan para aulia pada saat itu. Sampai ada anaknya yang dihibahkan kepada Maulana Rahmatullah Sunan Ampel. Itu tanah yang di seareal Masjid Ampel adalah hadiah dari Raja Majapahit. Karena kagum dengan perilaku Maulana Rahmatullah Sunan Ampel. Kenapa? Mereka mendakwakan agama dengan caranya Nabi, dengan akhlakul karimah. Gak ada pakai teror-teroran, gak ada pakai bom bunuh diri. Itu yang bom bunuh diri, borok-borok masuk neraka, masuk apa? Masuk surga. Nerakanya kecil lagi. Betul tidak? Gak ada. Islam ini sudah diatur. Kepada orang yang bukan Islam wajib kita hormati, selama mereka tidak ngacak-ngacak kita, selama mereka tidak menghinakan Islam, tidak mengajak-ngajak kita memalsukan atas nama Islam, tahu-tahu kita dibelokkan kepada ajaran mereka. Kalau selama mereka bertetangga, ada haknya. Betul atau tidak? Saudara punya tetangga orang Konghucu, orang Kristen, kebetulan dia sakit, dia minta butuh bantuan, tolong antarkan saya ke rumah sakit. Kita ada mobil, kita ada duit, badan sehat, nggak ada halang, wajib saudara anterin. Kalau tidak, saudara sudah mendurhaki hak tetangga. Itu Islam. Jangan toleransi ini dikaburkan. Seperti kemarin waktu Natalan, itu daerah mana itu? Presiden kita mengadakan Natalan, mengundang tokoh agama, majelis taklim ibu-ibu, suruh baca sholawat. Tala'al badru alaina. Yang satu suruh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satu pastor yang haleluya, haleluya. Ini menandakan pemimpin kita tidak tahu agama. Makanya cari pemimpin jangan karena maklar politik. Betul atau tidak? Satu tokoh NU saya tanya, kenapa Kiai kok dukung Jokowi, kok nggak dukung Prabowo? Iya, karena wakilnya tuh Yusuf Kala sering bantu NU. Berarti itu punya mata-mata berita. Bukan saya bicara masalah Prabowo atau Jokowinya, tapi saya tanya kenapa Anda memilih belum istikharah dulu? Betul atau tidak? Saudara hadirin, saya bukan orangnya Soeharto. Demi Allah, jangan Pak Harto 6 kali saya ditahan, saudara. Benar-benar. Tapi saya lihat-lihat Pak Harto lebih baik daripada yang sekarang. Bahkan saya katakan wafatnya Soeharto alamat usaha. Udah gak ada presiden kayak beliau. Betul apa tidak? Soeharto otoriter, Soeharto korupsi, tapi ada hasilnya. Betul nggak? Itu Bandara Soekarno-Hatta jasanya Pak Harto. Taman Mini jasanya Pak Harto. Masjid Atin jasanya Pak Harto. Masjid di Bosnia jasanya Pak Harto. Yang sekarang bisa apa? Bangun jamban aja nggak bisa. Betul nggak? Makanya saya minta para kiai, para ustadz, para habib, ingat yang paling bahaya itu uang. Biar pesantren rombeng nggak apa-apa, yang penting bisa melahirkan kader-kader Islam yang benar-benar ahlus sunnah dan militan ahlus sunnah. Gak perlu pesantren keteng. Habib Salim bin Jinan pernah ceramah di Surabaya, gak perlu madrasah tingkat 7, yang penting manusianya berkualitas. Sekarang banyak kiai-kiai habis ngamuk-ngamuk disogok duit, ahlan usahlan. Ini saya katakan kiai yang mental fulus imanuhum fi fulusihim wa aqidatuhum fi berkatihim. Yang begini ini gak bakal bisa bersatu, saudara hadirin. Kenapa? Kalau yang duitnya gede, dia datang. Kalau yang duitnya dikit, ya gak datang. Tahlil juga begitu. Kalau yang mati orang kaya pakai nangis, loh. Kalau yang mati orang miskin, doanya kayak tawon lagi. Alhamdulillah di Pontianak nggak seperti daerah-daerah saya. Kalau daerah saya, masya Allah, orang mati pakai bayar. Mau disembayangin tuh dia berdiri. Kalau belum diamplopin belum Allahu Akbar.
Makanya saya wasiat sama istri saya, kebetulan saya dari Surabaya, istri saya dari Malang, kalau besok saya mati nggak punya fulus titip pulangin anak Surabaya. Insya Allah di Surabaya masih banyak yang terima majid saya sudah. Nah kalau nggak punya fulus siapa yang ngurus nanti? Benar nggak? Kalau kita lihat di Pontianak, di Jawa Timur, orang mati bukan sekedar baca Yasin tahlilan. 7 malam itu baca Quran 1 juz, 1 kali khatam. 7 malam 7 kali khatam. Wa amma di Bogor, wa amma di Jakarta bayar. Yang 4 juta tambah berapa juz? Yang 5 juta? Ya bagaimana kalau begini? Pantas Allah kirim orang-orang yang menentang tahlil. Pantas Allah kirim orang-orang yang menentang maulid, karena sudah membisniskan torikoh-torikoh yang diajarkan oleh salafun saleh. Betul tidak? Maulid Nabi dibikin kampanye, Maulid Nabi dibikin cari masa, dibayar sama calon gubernur, suruh bikin maulid, padahal dia cebok juga nggak tahu. Betul-betul. Ada non muslim punya partai dibawa-bawa ke pesantren. Wah, dia bego. Dikasih sorban. Quran diberi, diterima dengan tangan kiri. Dia salaman. Ini orang belum cebok, ini belum sunat, sudah gini. Coba sekarang ini, bagaimana barakatul Quran nggak dicabut oleh Allah Ta'ala? Sekarang banyak berkahnya Quran dicabut. Orang pinter ngaji banyak, hafal Quran banyak, tapi sirnya Quran nggak ada. Dia tahu makna-makna Quran, tapi adabnya nggak sama dengan Quran, akhlaknya nggak sama dengan Quran. Makanya jangan kagum dengan anak kecil hafal Quran, jangan kagum lihat anak muda jidatnya hitam. Tuh Abdullah bin Murjam sudah dikatakan oleh Nabi, nanti dia menjadi anjingnya neraka. Sudah. Yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Bahkan Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, sayati zamanun ala ummah, yusalluna kama tusallun, yasumuna kama tasumun, yuzakuna kama tuzakun, yuhajjuna kama tuhajjun, walakin yamutuna ghaira qiblatikum. Wahai Ali, nanti kamu bakal ketemu siapa itu umat Nabi Muhammad di akhir zaman sekarang. Sholatnya lebih bagus dari kamu, puasanya sama dengan kamu, zakatnya, hajinya, cuman sayang matinya di luar agama. Orang murtad zaman sekarang nggak perlu pindah agama, cukup mengatakan Nabi Muhammad orang biasa, kafir. Imam Malik mengatakan, siapa orang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad lahir dari kemaluan ibunya, dia kufur. Nabi tidak lahir keluar dari kemaluan ibunya, tapi keluar dengan adanya perut yang dibelah. Awal sesar aja dari Nabi Muhammad SAW. Imam Malik pun mengatakan, siapa yang mengakui, meyakini Nabi Muhammad waktu lahir berlumuran darah yang baunya amis, maka dia kufur. Tidak, saudara, badannya bersih lebih daripada yang dimandikan. Begitu lahir gak oak-oak kayak kita. Sujud sajidan syakiran hamidan. Yang diucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Karena mengikuti malaikat yang berjejer, yang berbaris di pintu rumah Siti Aminah menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mahtunan, sudah disunat. Kalau kita kalau nggak 7 tahun nggak disunat. Usarnya Nabi Muhammad sudah rapi. Usar kita kalau nggak dipotong, kalau nggak ditindih tuang gobangan, ya ambles berani, jadi bodoh. Makanya kalau ada yang mengatakan Muhammad sama, yang jelas kufur. Betul atau tidak? Orang Nasrani saja sampai sekarang nggak pernah mengatakan Isa sama dengan aku. Betul? Isa sama dengan aku. Sampai saya punya majalah dikirim oleh teman saya dari Mesir. Itu majalah menceritakan ada orang Wahabi mau mengislamkan pastor. Sampai pasturnya nggak jadi masuk Islam. Itu pastor udah tahu penyakitnya Wahabi nih, di Wahabret nih. Ini yang bikin pecah negeri ini Wahabret. Saudara hadirin, waktu ditanya sama si pastor, Ustaz, sebelum anak masuk Islam, anak mau tanya, Nabi Isa diangkat jadi nabi kapan? Oh, dari kecil. Nabi Isa mulia, mulia. Siti Maryam mulia, di Quran ada. Sedangkan mau tanya, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur berapa? 40 tahun. 40? Sebelum jadi nabi, kafir. Apa kata pastor? Lebih baik aku ikut Isa dari kecil jadi nabi daripada Muhammad 40 tahun baru jadi nabi. Masya Allah. Ini saudara-saudara hadirin kebodohan mereka. Sampai itu pastor berkata, hei Ustaz, sebelum
anak nanya sama ente yang sudah pelajarin kemuliaan Nabi Muhammad. Bagaimana anak mau tertarik sama ente kalau ente sendiri benci sama Nabi ente sendiri? Betul atau tidak? Ada dosen. Ini kebetulan dosen Muhammadiyah. Muhammadiyah udah mulai maulid, udah main-main sudah. Saya punya majlis taklim di Sawangan bulanan. Ya. Itu tadi orang Muhammadiyah, nggak mau tahlil sekarang tahlil, nggak mau maulid sampai dia minta nama. Habib namanya apa, Habib? Nahdlatul Muhammadiyyin. Biar itu sama Muhammadiyah kita satuin, betul nggak? Dia kebetulan ngajar di satu universitas. Ketemu Ustadz Wahabi, LC lagi. Tahu nggak LC? Lulusan Ciawi. Mana? Lulusan Ciputat. Jauh-jauh dari Mesir, cuma bisa syirik, kafir, bid'ah. Apa lu bid'ah? Dia tanya Habib masalah maulid. Saya bilang, Ustadz, ente kemarin yang kasih kita, ente kan nggak mempan. Ah, kalau nggak mempan, gak usah pakai dalil. Ini aja, bilang aja, maulid sama rujak sama nggak? Loh, apa hubungannya rujak sama maulid sama, Bib? Sekarang saya mau tanya, bahannya rujak apa? Cabai halal nggak? Halal. Gula? Halal. Buah-buahannya? Halal. Asemnya? Halal. Maulid juga begitu. Di maulid ada Quran. Quran halal nggak? Halal. Di maulid ada sholawat. Sholawat halal nggak? Di maulid ada pembuatan sejarah riwayat Nabi Muhammad. Halal atau tidak? Di maulid ada sedekah masal. Halal atau tidak? Di maulid ada mau'izatun hasanah. Halal atau tidak? Apapun dalilnya maulid tetap halal. Selesai. Betul nggak? Mau dibilang bid'ah kek, mau dibilang sunnah kek, yang penting halal. Kalau barang yang halal nggak bakal dimurkai Allah, Pak. Betul tidak? Betul atau tidak? Ada sesuatu yang Nabi nggak doyan, tapi Nabi nggak ngeharamin, nggak masuk neraka yang dilakukan. Begitu pula maulid. Siapa bilang Nabi Muhammad nggak ngerayain maulid? Cuman beda. Karena keadaan Nabi beda sama keadaan kita. Nabi Muhammad SAW pernah menemui ibu-ibu di satu kampung. Ini ibu-ibu saking cintai sama Nabi, tiap hari Senin ngumpulin baju bekas, mengumpulkan uang, mengumpulkan makanan, diberikan kepada fuqara wal masakin. Setiap hari Senin berita ini sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi datang bersama beberapa sahabat, bertanya kepada ibu-ibu, Bu, kenapa ibu sedekahnya hari Senin, kok nggak hari Jumat? Apa jawabnya? Aku sedekah hari Senin tujuannya mensyukuri dan memperingati hari kelahiranmu ya Rasulullah. Karena engkau setiap hari Senin berpuasa tidak lain dalam rangka mensyukuri kelahiranmu sendiri. Sedangkan kami ini wanita. Kadang-kadang hari Senin datang bulan, kami ganti dengan sedekah. Langsung Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tailami, salasatun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. 3 manusia yang masuk surga tanpa dihisab di mahsyar nanti. Qila man hum ya Rasulullah? Qala rajulun a'dhamu miladi bi sururin waqtihaj. Orang yang mengagungkan hari kelahiranku dengan senang, dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab, nabinya masih ada, belum wafat, sudah berani menyatakan yang terkutip dalam kitab Ni'matul Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa yang dikatakan oleh beliau? Man aqdama maulid Nabi faqad ahyal Islam. Siapa yang mengagungkan hari lahirnya Nabi sama saja menghidupkan, menggairahkan Islam. Ini yang ditakuti oleh Yahudi, saudara. Ini yang ditakuti oleh non-Muslim. Contoh, Salahuddin Al-Ayyubi sudah lemah, sudah mulai putus asa. Begitu datang seorang ulama, jangan kau putus asa, aku bakar semangat jihadmu dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ditambah ya Nabi salam alaika. Itu tentara-tentara Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah mulai frustasi, di situ terbakar karena nampak wajah Muhammad di hadapannya, sudah. Sehingga tumbuh keyakinan, pedang satu aku yakin dapat menebas 1000 kepala. Itu berkahnya maulid. Ini yang ditakuti oleh orientalis barat. Betul tidak? Mereka membid'ahkan maulid, tapi mereka bikin maulid partainya. Jangan kita mengkultuskan Imam Ghazali, jangan mengkultuskan Imam Syafi'i. Lalu Muhammad bin Abdul Wahab
dikultusin. Jadi ini Muhammad bin Abdul Wahab bin Abdul Wahab, matanya pecek lagi sudah. Betul nggak? Maulid Nabi dilarang. Hari kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab seminggu di Saudi diadakan. Ayo. Ini kan licik, berarti iri. Makanya saya katakan, yang maulid berarti nabinya Muhammad bin Abdullah atau bin Abdullah. Yang tidak maulid, nabinya Muhammad bin Abdul Wahab. Selesai. Betul tidak? Terusin jangan. Insya Allah karena waktu sudah malam, besok pagi-pagi saya harus pulang karena malamnya banyak acara lagi. Insya Allah kalau ada kesempatan, ada waktu kita bisa berjumpa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.